Selamat pagi Bu. Pagi juga Mbak. Ya, di sini nama saya Nadia Hanifah. Saya ahli gizi di sini akan membantu Ibu dengan masalah Ibu untuk menyelesaikan masalah gizi Ibu. Ya. Nah, sebelumnya boleh saya tahu dengan Ibu siapa ya? Dengan Ibu Retno. Bu Retno. Umur Ibu? 44. 44. Iya. Tadi Ibu di luar sudah diukur ya tinggi badan sama berat badannya? Sudah. Sudah. Berapa ya Bu? Tinggi badannya 145 Mbak. Berat badannya 52 saja. Oh ya. Begitu. Lalu ini dari data dari rekam mediknya, tekanan darah Ibu tinggi ya? Iya. 134/96. Lalu kira-kira apa yang akhir-akhir ini Ibu rasakan? Pusing. Pusing. Sama kadang-kadang sering capek. Cuma itu aja Mbak. Sering capek ya Bu? Iya. Lalu Ibu kehilangan berat badan dalam 3 bulan terakhir nggak? Kayaknya enggak deh. Enggak ya. Lalu asupan makannya menurun nggak Bu? Biasa aja. Bisa aja. Jadi dari hasil screeningnya ini Ibu tidak beresiko malnutrisi ya Bu? Iya. Oke, lalu saya akan melakukan memberikan beberapa pertanyaan. Apakah Ibu ada alergi terhadap makanan? Kayaknya selama ini tidak ada. Tidak ada ya Bu? Tidak ada alergi. Pantangan itu Bu, mungkin dari ini pantangan nggak boleh makan ini itu mungkin ada yang di daging Iya, ada. apa Bu? Telur puyuh. Telur puyuh, Iya. Telur bebek. telur bebek, Daging bebek itu sendiri. Terus sama ayam puyuhnya itu. oh ayam puyuh. Ayam. Berarti nggak pernah makan itu ya Bu? Enggak pernah sama sekali. Ibu lagi Sama tambah satu lagi Mbak, kambing. kambing. Iya, sama kambing. Nah itu Nggak pernah makan ini ya Bu? enggak pernah. Ibu lagi menjalani diet nggak ini? Enggak, saya enggak pernah Enggak diet. ya, nggak pernah diet ya. Iya. Biasanya Ibu makan berapa hari sekali? Enggak tentu Mbak. Iya, Nggak jadi tentu. kadang 2, kadang 3. Iya. Tapi sering-seringnya 2 kali. Ya. Makan nasi terus itu Bu? Ya, nasi. Nasi. Biasanya kalau makan nasi ngambilnya berapa centong? 1 saja. Satu Iya, centongnya satu 1 centong rice cooker. 1 centong rice cooker. Terus habis itu lauknya biasanya yang paling sering apa Bu? Ikan sungai. Ikan tawar ya Mbak? Oh, ikan tawar. Ikan tawar. Kalau daging itu Daging itu jarang sih Jarang. konsumsinya. jarang. Daging ayam gitu Iya, maksudnya? daging ayam, daging Daging sapi. ayam, iya, kalau daging ayam iya. Mungkin seminggu berapa kali kalau daging ayam? Daging ayam itu kalau misalnya ada saya tidak pernah makan Mbak. Oh Iya, gitu. jarang makan. Jarang ya. Tapi yang daging. sering dimakan itu sering-seringnya ya itu ya yang tadi ikan air tawar sama telur. Oh. Gitu. Oke. Terus kalau kayak misal makanan kaleng gitu Bu? Makanan biskuit? Bukan maksudnya Sarden? Sarden ya. Oh, enggak pernah saya. Nggak pernah. Enggak pernah. Sarden nggak pernah ini. Enggak suka Mbak. Oh nggak suka. Enggak suka. Kalau misal tadi kan ikan tawar sering ya Bu. Kalau ikan laut Bu? Ikan laut Ikan itu asin. akan asin ya. Asin. Tapi nggak rutin sih, cuma kadang-kadang saja kalau ada. Berapa kali kira-kira seminggu? Nggak mesti Mbak. Nggak mesti. Kalau lagi kepingin ya seminggu sekali gitu aja. Iya. Jarang seminggu 2 kali, jarang. Paling seminggu sekali aja. Iya. Lalu kalau misal sayur yang paling sering dikonsumsi apa ya? Sayur kangkung, Oh, sayur lompong, lompong, brokoli, brokoli. terus bayam itu. Biasanya kalau ngambil setiap makan ada sayur. Nggak mesti. Nggak mesti. Nggak mesti. Tapi Iya. sehari ada sekali mungkin. Nggak mesti juga. Buah biasanya. Kalau nggak ada gitu. sayur langsung ke buah. Oh, buah ya. Berarti kalau misal buahnya biasanya apa?
buahnya itu biasanya kalau enggak mangga kates, kalau enggak kates, tapi persediaannya itu lebih banyak melon. Oh iya Gitu. kalau buah ini tiap hari ada Bu? Tiap hari makan? Iya, tak hitung sedikit-sedikit. Oh iya, satu kali sehari. Lalu kalau roti-rotian gitu Bu? Iya ada. Roti. Ya, tapi ya frekuensinya nggak sering Mbak, cuma kadang-kadang saja. Seminggu biasanya berapa kali? Sekali. Sekali. Itu roti. Sari roti. Oh roti ini ya, roti tawar gitu. Iya, roti tawar. Roti bungkus. Kalau enggak ya roti sobeknya. Gitu. Kalau misal kayak brownies gitu Bu? Oh, kadang-kadang buat. Ya, cuma ya enggak mesti sih Mbak. Jadi enggak bisa tidak terjadwal gitu. Jadi Pas bikin. mut-mutan aja. Pas weekend mungkin ya? Oh. Terus kalau minum air putih rutin Bu? Rutin sekali. Biasanya sehari habis berapa gelas kalau bisa dihitung? Mungkin sekitar 5 gelasan ya. 5 gelas. Iya, sekitar 5 gelas. Termasuk kurang air juga. Ya harusnya 18 ya Bu. Memang iya. Terus kalau konsumsi suplemen gitu Bu? Suplemen itu sekarang minggu-minggu ini kayaknya enggak Mbak. Oh enggak. Habis lah. Oh biasanya apa Bu? Biasanya saya ambil propolis. Iya. Itu kalau minum suplemen biasanya berapa kali seminggu? Tiap hari sekali? Iya, cuma kalau mau tidur itu Mbak. Oh berarti tiap hari ya Bu? Mm-mm. Baik, lalu selanjutnya Ibu itu kegiatannya apa ya Bu sehari-hari itu? Saya mengajar. Mengajar. Iya. Masuk ya Bu? Masuk ke kantor? Iya, 50-50 Mbak. 50-50? Oh iya lagi pandemi ya Bu? Iya. Lalu olahraga? Ya, tiap Ahad, jadi seminggu sekali. Seminggu sekali. Iya. Oke. Lalu selanjutnya saya akan ini ya Bu, menilai asupan makan Ibu, Iya. tapi selama 24 jam ke belakang. 24 jam ke belakang. Jadi selama 1 hari itu asupan Ibu tuh memenuhi atau enggak? Ya. Oke, untuk kemarin pagi waktu bangun tidur Bu, Saya makannya bubur Mbak. makan bubur. Iya. Pagi makan bubur. Iya. Buburnya seberapa banyak Bu kira-kira? Di aja ya. Pakai centong? Pakai centong. Iya. Pakai centong 2 centong. 2 centong. Iya, 2 centong. Centong lalu lauknya buburnya polos? Telur. Oh, telur. Iya. Telurnya telur rebus? Telur itu telur di semur ya. Oh iya. 1 butir? 1 butir. 1 butir. Iya. Selain itu ada lauk lain? Gorengan? Enggak. Oh iya, tahu goreng. Tahu goreng. Iya. Isi? Gimana? Tahu isi? Tahu isi ya, Oh tahu iya, isi tahu goreng isi itu. goreng. Berapa Bu makan? 1. Habis itu makan buah? Makan buah iya. Mangga kemarin sama jambu. Iya. Mangganya berapa? Mangganya 1 buah ya. 1 buah. 1 buah. Kalau jambunya 1 buah juga. Minum air putih? Minum air putih juga Mbak. Air putih berapa? Kemarin Pas pagi itu? pas pagi itu saya 1 botol itu loh, 1 botol yang biasa untuk minum itu berapa liter ya? 500 mungkin? 500-an iya, 500. Selanjutnya udah ya. Itu habis Bu makannya pagi itu? Habis Mbak. Habis. Terus habis makan pagi mungkin ke jam 9 makan? Enggak, saya sudah enggak makan. Siang? Enggak makan. Sore? Sore makan. Sore. Iya. Jadi abis itu makannya langsung sore ya Bu? Iya. Siang paling ngemil Mbak. Ngemil roti yang tadi Oh, disebut siangnya? tadi. Siangnya makan roti? Iya, cuma Roti itu. sari roti? Roti sari roti itu. Sama kadang buahnya itu. Sari roti itu isi apa? Coklat. Iya. 1 bungkus? Enggak apa itu yang besar itu hanya kan ada potongan-potongan itu geratannya itu cuma satu geratan itu loh.
Itu roti sobek gitu. Roti sobek. Oh iya. Iya toh? Ada toh itu. Minum air putih pas habis makan roti. Iya, iya, minum tapi sedikit. 1 gelas. Setengah. Gelas bentar. Gelasnya yang mana ya Bu? Yang nomor 2 dari Ini? iya. Oh ini. Setengah ya tadi Bu? Iya. Setiap makan masih setengah itu. Setiap makan setengah gitu loh Mbak. Udah habis siang makan sore berarti? Iya. Sore. Sore itu makan apa Bu? Saya sama sop brokoli. Nasi? Sop brokoli sama lauknya tahu bacem. Tahu bacem. Nasinya berapa centong? 1 centong. Centong. Iya. Centongnya yang mana Bu? Centongnya yang putih itu Mbak. Ini rice cooker. Apa yang ini? Yang tengah deh, maaf. Yang ini. Oh, Oh iya. betul. Terus sop brokolinya ngambil berapa centong ya Bu? Brokolinya itu 5-an. 5 Jadi iya 5 sendok. 5 sendok makan? Oh, iya. Iya. Lalu tahu bacemnya 1 1. dua? 1. Nah, tahunya ukurannya kira-kira yang mana ya Bu? Yang nomor berapa itu ya Mbak ya? Nah itu Ini sebelah, iya. F. Berarti kecil. Lalu nasi, sop, tahu bacem, air putih? Air putih juga. Air putih berapa gelas? Air putihnya itu 1 gelas. 1 gelas. Kurang sedikit. 1 gelas kurang dikit ya. Iya. Gelasnya yang tadi. Yang tadi Oh, yang tadi. paten itu. Oke, terus habis Bu itu makannya. Habis. Oke, setelah itu ada makan buah? Habis itu kayaknya enggak. Enggak ya Bu. Kan itu sore terus malam Sudah enggak makan. enggak makan. Iya. Makan buah juga enggak. Makan buahnya juga enggak. Enggak. Lalu ngemil juga enggak Bu? Ngemilnya enggak. Enggak. Untuk tadi malam enggak. Oh iya, air putih? Air putih iya mau tidur. Iya. Air putih mau tidur berapa gelas? Setengah gelas. Setengah gelas. Iya. Yang tadi? Yang hangat iya. Oke Bu, sekarang saya akan menghitung asupannya dulu. Ya. Ini ada leaflet Bu, bisa Ibu baca-baca Oh mungkin. iya, makasih. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Iya. Pernah periksa ke dokter mungkin Iya, sebelumnya? Sehubungan dengan apa ya? Dengan ini hipertensinya. Ya pada saat kalau misalnya batuk atau mungkin pas lagi flu. Terus abis itu kalau misal Ibu rutin cek tekanan darah nggak? Enggak. Enggak. Biasanya cek pas merasa lagi capek banget gitu. Enggak cek juga sih, cuma apa ya? Kalau pas disertai dengan gejala lainnya baru periksa ke dokter. Tapi kalau enggak ya enggak gitu. Oh iya, berarti Iya. pas Cuma kalau ngerasa udah nggak enak, rambutnya sini sudah pegel, sama makannya pedes, ya sudah langsung banyak mengkonsumsi melon, Buah-buahan yang buah-buahan iya, yang bisa. banyak airnya gitu. Soalnya kalau misal tekanan darahnya udah tinggi, udah hipertensi, itu biasanya harus rutin Bu. Terus habis itu juga rutin mengonsumsi obatnya buat membantu juga, walaupun makanan membantu tapi
kalau resep dokter itu juga bisa. Ibu ini nilainya hasilnya sudah saya hitung. Boleh saya ulangi yang tadi? Boleh, silakan. Tadi paginya makan bubur 2 centong, telur semur telur, lalu tahu isi goreng, mangga 1 buah, jambu 1 buah, air putih. Jambunya tadi jambu air, jambu air ya. Oke. Lalu siang pagi ke siang nggak makan apa-apa. Siangnya makan sari roti coklat. Iya. 1 roti sobek itu ya Bu. Terus air putih. Lalu waktu sore Ibu makan nasi, sop brokoli, tahu bacem, air putih. Habis itu malam nggak makan lagi, minum air putih. Ini berdasarkan hasil perhitungannya, ini asupan energi Ibu tuh masih kurang, karena mungkin tadi malamnya nggak makan ya Bu. Terus protein dan lemaknya juga kurang, tapi karbohidratnya sudah baik, jadi asupan karbohidratnya baik, jadi kayak nasinya itu udah cukup, tapi yang lain kurang seimbang gitu. Nah, Ibu jadi dari kebiasaannya mungkin Ibu ini tekanan darahnya naik karena kebiasaan makannya itu suka mengonsumsi pemilihan makanan ya Bu. Jadi kayak masih makan ikan asin gitu. Ikan asin itu termasuk tinggi natrium Bu. Jadi hipertensi itu disebabkan karena asupan garam yang tinggi. Betul sekali. Lalu kalau begitu itu bisa diimbangi dengan makan sayur-sayurannya Bu. Lalu juga roti. Kalau Ibu suka bikin roti? Ya, kadang-kadang kalau lagi pakai baking soda sama baking powder. Iya, betul sekali. Nah, itu tuh salah satu bahan yang pemicu ya Mbak ya? Iya, tinggi garam juga. Jadi walaupun roti rasanya manis, tapi kandungan natriumnya itu termasuk tinggi. Jadi mungkin bisa dibatasi, dikurangi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang hipertensi ya Bu. Biasanya kan gejalanya pusing ya Bu ya. Pusing. Ya. Biasanya cepat lelah. Ya. Mungkin kalau Ibu lagi kecapean gitu, tekanan darahnya itu juga tinggi. Kecapean lalu pusing. Kecapeannya itu yang dirasakan ini Mbak. Hanya sini aja pegel. Tapi kalau langsung situ enggak, cuma ini sudah pegel terus langsung harus betul-betul tidak bisa apa-apa toh, langsung harus istirahat. Biasanya kayak gitu. Lalu makanan yang biasanya meningkatkan hipertensi, tekanan darah itu biasanya ini bahan makanan yang diolah dengan garam dapur atau baking powder, baking soda. Kayak roti-rotian kan walaupun nggak bikin sendiri, beli roti gitu kan biasanya ada bahan-bahan itu. Selain itu ada ini ikan asin, dendeng, sosis, abon, ebi, udang kering, terasi Bu. Enggak suka Telur asin ya. Telur pindang, terus acar. Asinan. Acar dari ini. Acar nggak boleh ya Mbak? Iya, itu ada ininya Bu, cuka kan tinggi. Lalu tauco, daging asap, nugget, pokoknya makanan-makanan yang biasanya instan gitu tuh tinggi Bu. Tinggi ya? Iya. Nugget juga ya? Iya, sosis juga. Terus makanan yang diawetkan dalam kaleng Bu, kayak sarden. Ya, tadi Ibu tidak suka. Lalu margarin, mentega, dan itu setiap hari mengkonsumsi Mbak. Nah, itu mungkin bisa dikurangi Bu, soalnya kan mengandung garam Bu, soalnya asin Bu rasanya. Ya kan. Lalu minuman bersoda itu juga memicu. Lalu bumbu-bumbu seperti kecap itu tinggi Bu. Kecap asin gitu. Lalu saus tomat, sambal botol. Nah, terus MSG itu tinggi Bu. Jadi MSG juga ya. Bisa dikurangi. Kan kalau Ibu biasanya kalau makan itu lebih sering masak di rumah apa beli dari luar? Kalau pas libur di rumah. Kalau pas tidak libur ya mesti
beli. Nah kalau bisa mungkin ibu bisa mengolah masakan dari rumah aja atau bawa bekal bu, soalnya kan kalau masak di rumah itu ibu bisa mengendalikan sendiri berapa garamnya. Iya iya. Gitu. Lalu kalau di luar kan kurang kurang tahu ya, bisa kurang tahu iya tiba-tiba langsung beli terima asin. jadi ya. Ya itu bu mungkin bisa. Nah ibu tadi juga udah olahraga ya bu, jadi bagus bu olahraga itu untuk mengimbangi agar tekanan darahnya turun. Olahraga rutin. Nah berarti olahraga itu harus rutin ya mbak ya? Iya, tidak harus seminggu sekali ya? Iya. Iya. Bisa minimal itu kalau 1 hari itu 30 menit bu. 1 hari 30 menit. Kalau misal seminggu misal nggak sempet, di weekend aja nggak apa-apa. Nanti melakukan olahraga ya itu udah bagus. Kalau di weekend berarti berapa menit mbak? Tetap 30 menit atau berapa? Mungkin kalau misal di weekend ya bisa lebih lama ya mbak. Bu, tapi mungkin ya jangan terlalu lama juga, sesuai kemampuan aja. Nah, olahraga yang paling bagus itu waktunya apa? Sore atau pagi? Kalau itu mungkin kalau menurut saya ya bu, pagi bu. Soalnya masih seger bu. Kalau siang kan kalau sore kan udah beraktivitas semuanya, jadi udah capek. Kalau pagi kan masih seger, masih fresh. Lalu olahraga siap gitu. Terus mbak mau tanya lagi, ya? Ideal mandi setelah olahraga itu berapa jam itu waktunya? Mungkin ya kalau udah suhu tubuhnya udah agak turun. Jadi kan gitu. kalau olahraga itu kan panas ya bu, tubuhnya tuh panas, keringetan. Mungkin istirahat dulu, terus tunggu agak kalem, terus baru bisa. Ya udah nggak terlalu panas suhu tubuhnya. Oke. Harus nunggu keringat kering atau enggak usah? Ya, yang penting suhu tubuhnya bu. Kalau keringatan ya. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang syarat diet ini. Ya. Jadi syarat diet, diet yang harus dijalankan oleh ibu ini namanya diet DASH, DASH. Diet DASH. Diet DASH itu adalah, kalau bahasa Inggrisnya itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia itu diet rendah garam, diet RG. Nah itu tuh ya itu kuncinya adalah mengurangi garam. Ya, garam yang maksimal itu konsumsi garam dapur ya bu. Garam dapur itu maksimal sehari 1 orang ya untuk tubuhnya itu 1 sendok teh. Tapi kan kenapa 1 sendok teh? Kenapa enggak lebih banyak? Padahal kan ya bu. Jadi di makanan lainnya di kayak di daging, di ikan, terus di makanan ringan, semua makanan itu mengandung natrium. Jadi tidak hanya dari garam tapi juga mengontrol dari makanan-makanan yang dikonsumsi. Nah, tadi sudah saya sebutkan makanan yang harus dihindari. Nah, makanan yang disarankan untuk dikonsumsi banyak itu sayur dan buah. Nah, sayur dan buah itu jumlahnya nggak usah dibatasi, apa bu? Bebas. Ya. Lalu untuk kebutuhan gizi ibu dalam sehari itu tadi sudah saya hitung ya bu. Kebutuhan dalam seharinya ibu itu 1831 kilokalori. Nah itu mungkin ibu kurang paham ya, itu berapa makannya. Nanti di sini akan saya tuliskan rekomendasi atau dalam sehari itu harus makan berapa porsi. Porsinya akan saya tuliskan untuk ibu untuk diterapkan dalam diet ini. Lalu setelah itu apakah ada yang ditanyakan lagi seputar diet itu? Berarti itu yang harus saya hindari itu pokoknya mengurangi garamnya saja tuh mbak. Lebih memperbanyak mengkonsumsi sayur sama buah saja. Terus kalau untuk camilan berupa roti juga dikurangi kan mbak? Karena ada itu tadi. Iya, kalau roti mungkin bisa dikurangi. Mungkin kalau ngemil buah-buahan aja. Kayaknya sudah. Jadi untuk selanjutnya ibu bisa
mengontrol garam. Untuk catatannya ya Bu, Ibu mengontrol garam, lalu banyak mengkonsumsi sayuran sama sayur dan buah. buah, ya olahraga. Kalau Oh. bisa mengurangi stres ya Bu, stres Oh, iya. pikiran maksudnya. Oh iya, iya. Jadi eh, Terus enjoy ya Mbak ya? iya Oh, Bu. iya. Harus enjoy, jangan terlalu banyak pikiran. Selanjutnya apakah Ibu bersedia untuk mengikuti saran-saran tersebut? Ya. Ya Bu. Baik, untuk kalau begitu mungkin minggu depan Ya. selama 1 minggu ini dapat melaksanakan tes tersebut. Oh iya. Ya, lalu 1 minggu kemudian Ibu bisa datang ke sini lagi Ya. untuk melakukan konseling yang selanjutnya, apakah ada perubahan untuk Ya. mengetahui bagaimana progres dari diet Ibu ini. Ya Bu, terima kasih untuk waktunya. Ya.